Idul Fitri akan datang sebentar lagi. Tapi hati-hati, jalan menuju ke sana bisa sangat berbahaya terutama bagi para pemudik. Sebab ada potensi bencana yang berbahaya. Curah hujan yang tinggi bisa mengakibatkan jalur mudik mengalami luapan air hujan. Beberapa daerah yang berbukit-bukit juga terancam longsor. Situasi semakin menakutkan karena para pemudik juga harus melewati tempat-tempat angker yang dijaga makhluk halus. Tapi benarkah akan terjadi kecelakaan maut di KM9? Mungkinkah setelah Lebaran perekonomian nasional akan mengalami krisis berat? Perayaan Idul Fitri tinggal hitungan hari, tapi justru itu yang membuat kita semua harus berhati-hati. Jangan sampai kebahagiaan Lebaran berubah menjadi tangis kesedihan, karena ada potensi bencana mengerikan yang mengancam. Kepada para pemudik diwajibkan untuk berhati-hati, karena para pemudik akan melewati rute sakral yang berbahaya. Belum lagi musim mudik Lebaran datang bersamaan dengan curah hujan yang tinggi, sehingga potensi banjir bandang hingga tanah longsor masih sangat besar. Lebaran tahun ini sepertinya juga harus disiapkan untuk menghadapi situasi buruk akibat krisis kondisi perekonomian. Tapi benarkah akan terjadi kecelakaan maut di KM9? Apa yang membuat bencana yang datang setelah banjir justru lebih menakutkan? Lalu apa yang harus dilakukan agar selamat menghadapi tahun 2026? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti, serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Gambaran yang menggemparkan disampaikan oleh ahli spiritual Ki Demang Banten. Menurutnya gambaran paling menakutkan terjadi saat orang-orang sedang mudik Lebaran. Jadi semua yang ingin merayakan Idul Fitri di tanah kelahiran harus waspada dan berhati-hati. Ki Demang kemudian menunjukkan beberapa titik di jalur mudik yang rawan kecelakaan maut, karena jalur tersebut melintasi wilayah gaib yang sangat berbahaya. Salah satu titik yang digarisbawahi Ki Demang adalah KM9. Deket banget nih dengan kita nih, sekarang sudah masuk tanggal 12. Dalam waktu beberapa hari lagi, dan sesudah Idul Fitri pun saya sudah sering mengatakan akan ada sesuatu yang terjadi. Ini di KM9, masih di KM9 seperti yang sudah terlewati. Kenapa sih saya sering mengatakan KM9? Karena ini yang harus diantisipasi bagi pengendara untuk yang mudik maupun yang balik lagi dari kesininya. Karena di angka 9 itu angka yang sangat mematikan sekali, khusus bagi pengendara nih. Dan saya melihat ada beberapa roda 4 yang datang dari jauh, tiba-tiba tidak terkontrol. Padahal itu banyak sekali. Bukan 1, 2, atau 3, lebih dari 10 kendaraan roda 4. Ini sebelum dan sesudah, masih di wilayah KM9. Kepada para pemudik, Ki Demang berpesan agar tidak kehilangan kendali emosi. Banyak sekali bahaya yang mengancam sepanjang perjalanan menuju kampung halaman. Rute yang berat, melewati banyak tempat rawan, bisa menjadi jebakan maut bagi pemudik. Jadi harus selalu waspada, sebab makhluk gaib justru sedang mengintai mereka yang kelelahan di perjalanan. Hendaklah untuk membaca sesuai dengan keyakinannya, meminta perlindungan dimanapun dan kapanpun. Dan ketika sudah merasa kayak ngantuk ataupun lelah, ini juga harus hati-hati juga, karena sisi negatif yang bersifat gaib itu suka memasuki radar alam bawah sadar seseorang yang ketika sedang kelelahan. Makanya tuh ini mungkin sesuatu yang tabu ya, tetapi banyak dirasakan oleh mereka yang sedang mengalami gangguan di jalanan ataupun mengendarai tanpa sadar, tiba-tiba menabrak. Mereka juga sering mengatakan tiba-tiba kayak seperti ada yang membelokkan, tiba-tiba ada yang ngegas. Nah ini untuk orang-orang yang sedang lemah, harus hati-hati. Lebih baik
cari tempat untuk beristirahat dulu seperti rest area atau tempat-tempat yang nyaman lah untuk beristirahat seperti itu. Sampai akhir bulan Maret ini memang masih banyak banjir besar akibat dari curah hujan yang sangat tinggi. Setelah banjir justru ada bencana yang lebih menakutkan. Semesta seperti sedang menjerit akibat terjadi kekeringan yang sangat panjang. Apalagi siklus kekeringan kali ini hanya terjadi dalam 5 tahun sekali dan dampaknya bisa sangat buruk. Untuk Indonesia di tahun 2026 betul curah hujan semakin lebat dari bulan 1 sampai bulan 3 ini, akan tetapi justru harus diwaspadai. Saya melihat gambaran ada sesuatu yang bersifat kayak berteriak. Berteriak ini bukan seperti orang yang ingin sesuatu, tetapi lebih mengarah menjerit batinnya agar alam ini diberikan air seperti kekeringan. Dan ada lagi dampak dari sesuatu kering ini. Jangan merasa bahwa ini hujan terus menjadi bahaya. Justru sesudah ini ada fase di mana kita itu akan mengalami yang begitu hebat. Ini terjadi mungkin hampir kurang lebih per 5 tahun. Kita suka menggunakan ilmu falakia ya, yang mana ilmu falakia ini menggunakan kultur di fase per 5 tahun. Ketika sudah mencapai 5 tahun, artinya sesuatu dampak yang negatif yang bakal kita hadapi ini harus benar-benar diwaspadai. Kayak semacam air, kekeringan, dan dampak itu bisa mengakibatkan terbawanya tanah dari atas sampai ke bawah. Ini hati-hati. Bahaya yang ditimbulkan banjir bandang bisa sangat banyak, termasuk bencana tanah longsor yang mematikan. Tapi di tahun kuda api ini, yang lebih berbahaya adalah meletusnya gunung berapi dan gempa bumi. Saat ini, beberapa gunung di Pulau Jawa sudah mulai mengeliat dan sejumlah lempeng tektonik juga sedang tidak tenang. Semua itu bisa membawa akibat yang sangat buruk. Sehingga Ki Demang Banten meminta masyarakat di Jawa Barat dan Jawa Tengah untuk tetap waspada. Salah satu yang beberapa kali dipesankan Ki Demang adalah kota berinisial L di Jawa Barat yang sedang dalam bahaya. Untuk dataran tinggi di tahun kuda api ini melambangkan sesuatu yang bersifat keberanian, tetapi patut diwaspadai juga untuk orang-orang yang teman-teman, saudara-saudara yang ada di wilayah dataran tinggi, karena ada beberapa tingginya tanah atau gunung sebutnya ya. Wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, ini ada sesuatu yang bersifat dampaknya bulan 10, 6 Jawa Tengah seperti ada percikan, keluar asap. Dan ini juga menjadi tanda sesuatu yang bersifat ketakutan juga untuk wilayah yang ada wilayah Jawa Barat. Karena Jawa Barat masih dikatakan aman lah ya untuk wilayah dataran tinggi. Justru ini hati-hati untuk di wilayah L. Saya sering mengatakan L. Nama daerah tetapi hurufnya L. Dataran tinggi, dan ini bisa mengakibatkan kurang lebih hampir 10 kilo Jawa Barat. Gitu. L. Tahun ini sepertinya tidak hanya bencana alam yang harus diantisipasi karena banyak peristiwa tak terbayangkan yang akan terjadi. Hidup rasanya akan semakin sulit akibat terjadinya krisis ekonomi. Saat ini kondisi perekonomian Indonesia sedang tidak beruntung sebagai dampak dari perang di Timur Tengah yang makin memanas. Jadi, lebih baik berhati-hati dalam menjalani hari dan jangan boros. Karena kemungkinan besar, perekonomian akan bertambah buruk. 2026 di wilayah Indonesia, maksimalkan dan pahami ketika mau mengeluarkan uang. Karena dampaknya bisa menguras pikiran juga. Ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Jangan terlalu boros untuk keuangan, dan jangan mengikuti keinginan, lebih baik ke kebutuhan aja, karena ini akan berlangsung agak sedikit lama. Dampak yang diakibatkan tangga sebelah lah ya, kita katakan tangga sebelah yang sedang konflik, kita terkena dampak yang lumayan, dimana ini seperti bukannya memasuki tapi justru yang di dalam ini dikeluarin gitu. Jangan sampai lah ya
Nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan Indonesia lebih baik lagi, perekonomian, alam semesta dan sebagainya. Waspada menjelang Idul Fitri karena akan ada kejadian-kejadian besar yang memilukan, termasuk kecelakaan maut di jalan tol. Tapi, seperti apa prediksi Bunda Ratu Ayu? Mengapa perekonomian yang sedang memasuki fase hoki justru menjadi terpuruk? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Dominasi bencana yang bersumber dari air masih sangat besar hingga bulan Maret ini, sehingga potensi banjir bandang masih sangat tinggi. Beberapa wilayah di Indonesia bahkan mengalami banjir yang parah akibat curah hujan tinggi dan cuaca ekstrim yang terus terjadi. Sebelum musim hujan berganti menjadi kemarau, ancaman banjir bandang dan tanah longsor akan terus terjadi hingga akhir bulan ini. Kalau Bunda lihat nih, untuk banjir itu di daerah ekstrim masih, tapi nanti pertengahan bulan itu sudah mulai panas. Bakal ada kejadian kebakaran itu di daerah Sumatera, termasuk Jambi, Pekanbaru, terus Padang, di mana-mana yang rawan kebakaran, yang punya lahan-lahan yang suka kering gitu. Kalau untuk banjir masih di dalam 1 sampai bulan 1 sampai bulan 6, paling minimnya bulan 7 lah. Bulan 7 ke atas itu sudah main api lagi. Api, kebakaran lagi. Jadi kita harus waspada untuk di bulan 7 sampai seterusnya. Kalau untuk 2026 yang kemarin sudah, ini 2000 sudah melewatin masa kritisnya, banjirnya tidak begitu parah lagi. Paling puting beliung, tapi tidak menghancurkan, tidak yang seperti dulu. Penglihatan mata batin Bunda Ratu Ayu tidak mendeteksi banyak gempa besar terjadi di tahun ini. Hanya akan ada gempa-gempa kecil yang nyaris tidak terasa. Tapi, bukan berarti tidak ada guncangan hebat, karena setelah melewati bulan ke-6, akan ada ledakan yang sangat menakutkan. Ledakan itu bersumber dari 2 kilang minyak yang sangat vital, sehingga akan terjadi kelangkaan minyak. Untuk 2026 ini nggak ada, tapi seperti buat gempa ada, seperti tiba-tiba kayak ada sesuatu yang meledak, tapi kita nggak tahu. Sepertinya Bunda lihat seperti kilang minyak lah yang bakal terbakar di 2026 ini. Perang di kawasan Timur Tengah sangat mungkin membawa dampak buruk bagi Indonesia. Suasana itulah yang membuat tahun 2026 ini semakin menakutkan untuk dijalani. Terlebih lagi, ada potensi perekonomian nasional mengalami kelumpuhan. Secara hitung-hitungan spiritual, semestinya perekonomian bisa membaik. Karena tahun ini akan penuh dengan hoki. Jadi untuk ekonomi kita 2026-nya tadinya kan kita di 2026 ini bawa hoki. Ternyata ada masalah di luar negeri, imbasnya ke kita, kenanya ke dapur kita lah. Jadi kita kena krisis nanti. Tapi krisis besar atau kecil itu belum kita jalanin. Nanti kita lihat ke depannya bakal terjadi krisis itu. Sebenarnya 2026 ini kan membawa hoki. Tapi karena kuda api tadi itu yang membuat hati itu tidak bisa stabil. Bawaannya emosi terus. Jadi tidak terarah. Lalu, apa pesan yang ingin disampaikan Bunda Ratu Ayu untuk menghadapi tahun ini? Sesaat lagi Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was.
Tahun 2026 memang tahun yang tidak mudah untuk dijalani. Banyak potensi bencana, tidak hanya yang bersifat lokal, tapi global. Kekuatan bencana juga bertambah menakutkan. Sebagai seorang ahli spiritual, Bunda Ratu Ayu berpesan agar berhati-hati menjalani hari. Setelah itu selalu bersabar agar terhindar dari semua yang mencelakakan. Hal lain. Jadi kalau untuk kita mewaspadai diri kita harus banyak bersabar. Jangan terpancing emosi, jangan ikut tantangan orang yang tidak berguna. Itu membuat diri kita yang hancur. Itu pesan Bunda untuk orang-orang kita. Kalau kita banyak berkumpul, banyak omongan. Jadi akibat banyak omongan timbul emosi. Jadi kita terpancing. Jadi kurangin perkumpulan yang tidak tertentu, yang tidak terarah. Apa boleh buat, semua memang tidak pasti. Tahun ini banyak sekali yang membuat kita harus prihatin. Hanya kesabaran yang bisa membuat tenang dalam menghadapi semua kemungkinan terburuk. Persiapkan diri lahir dan batin, karena banyak yang tak terduga bakal terjadi. Ada beberapa hal penting. Siapkan diri lahir dan batin. Waspada bukan berarti takut. Tahu kapan harus siaga dan tetap tenang. Simpan barang penting dalam satu tempat, dokumen, makanan darurat, air, obat-obatan, senter. Latih keluarga dan anak-anak untuk tahu apa yang harus dilakukan saat gempa. Hidup harmonis dengan alam. Jangan bangun rumah di atas jalur retakan bumi, sungai mati, atau lereng yang terlalu curam. Rawat hutan kecil dan daerah resapan air. Saat ini bukan waktu yang tepat untuk bersenang-senang, karena semua malapetaka sangat mungkin akan terjadi. Bukan hanya alam yang bergolak, tapi juga situasi politik lokal dan global mengalami guncangan. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk menjalani setiap cobaan hidup. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti, tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan juga share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.